Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witri Nurmira Jidini. Di sini saya akan menjelaskan manajemen SDM. Pengertian manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurut Mondi 2008, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Menurut Weder dan Davis 1996, SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Menurut Scholar dan Jackson 2006. Lalu, apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia, terkadang pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM, terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Lalu apa saja tujuan-tujuan MSDM atau manajemen sumber daya manusia? Yang pertama yaitu tujuan organisasional, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan kemasyarakatan, dan yang keempat tujuan personal. Yang pertama yaitu tujuan organisasional, yaitu memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengolahan SDM. Yang kedua yaitu tujuan fungsional, yaitu menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Lalu yang ketiga, tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan yaitu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Lalu yang keempat yaitu tujuan personal, yaitu membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Lalu, apa saja fungsi-fungsi MSDM? Yang pertama yaitu persiapan dan seleksi. Persiapan dan seleksi itu meliputi analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi. Lalu yang kedua yaitu pengembangan dan evaluasi. Pengembangan dan evaluasi ini meliputi orientasi, penempatan dan PHK, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja. Lalu di sini juga terdapat tugas-tugas MSDM, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi. Tugasnya yaitu melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Yang kedua, meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut. Lalu yang keempat, rekrutmen sumber daya manusia untuk mencapai sasarannya. Dan yang kelima, seleksi dan penempatan sumber daya manusia untuk mengisi pekerjaan tertentu di dalam. Lalu yang kedua, tugas MSDM yaitu pengembangan sumber daya. Yang pertama, tugasnya orientasi dan training karyawan. Yang kedua, mendesain dan mengimplementasikan program. Lalu ada kompensasi. Tugasnya yaitu mendesain dan mengimplementasikan sistem kompensasi untuk semua karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan dan konsisten dan kompensasi. Yang tujuan yang keempat yaitu karyawan dan hubungan perburuhan. Tugasnya yaitu melayani sebagai perantara antara organisasi dan serikat pekerja. Yang kedua, mendesain sistem disiplin dan menangani keluhan.
Lalu, kesehatan dan keselamatan tugasnya yaitu mendesain dan mengimplementasikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan. Lalu apa saja permasalahan-permasalahan dalam SDM? Yang pertama yaitu kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu turnover yang tinggi. Dan yang ketiga, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Yang keenam, angka kecelakaan kerja yang tinggi. Dan yang ketujuh, ketidakadilan dalam pengupahan. Dan kedelapan, ketidakberdayaan karyawan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.